Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 4 akan kita bakal nge-podcast bareng guys. bareng di sini seperti ngobrol aja biasa ya. Ngobrol santai. Dengan bertemakan judul apa ya kira-kira? Apa ya? Karakteristik perkembangan remaja. Kita bakal membahas tentang gimana sih kehidupan sekarang ini remaja itu gitu. Gimana ya remaja-remaja sekarang yang sedang hits. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih ya supaya Karena lebih tak kenal maka tak sayang. Mulai dari Ajam. Oke, kita perkenalkan ya, saya sebagai laki-laki sendiri di sini yang paling ganteng. Siap. Perkenalkan, nama saya Azam Hafiz Aziz ya, dari SD 23B. Perkenalkan, nama saya Reni Marlina dari kelas SD 23B. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Indriani Putri dari SD 23B. Dan saya Andi Nurhaliza Effendi dari SD 23B. Ya, berbicara karakteristik perkembangan remaja nih, ada beberapa sub yang tema yang akan kita bahas nih, seperti makna masa remaja. Kira-kira dari ada yang tahu nggak nih makna remaja itu apa sih? Coba dari saya dulu, dan itu. Kalau menurut aku tuh, jadi remaja tuh masa transisi antara dari masa anak-anak ke masa dewasa. Jadi di masa remaja tuh banyak apa ya, kayak perkembangan yang terjadi di masa remaja itu, kayak contohnya perkembangan biologisnya, psikologi, sosialnya gitu. Ya kalau misalkan di biologisnya di masa remaja itu kan apa ya, kayak lagi berkembangnya tuh perubahan fisiknya gitu loh. Kayak misalkan ininya, kalau yang dari perempuan misalkan terus bulu kayak dulu di tempat-tempat tertentu gitu. Itu halus ya. Ya, alat reproduksinya juga udah semakin kompleks gitu. Kalau yang dari laki-laki kayak misalkan dari Dapur biasanya tuh suaranya lebih ngebas gitu. bidang seperti itu lah ya. Kalau di sosialnya itu gimana? Perkembangan sosial di masa remajanya tuh Kak? Perkembangan masa sosial, nah biasanya gini di masa remaja tuh katanya ya suka banyak konflik gitu ya. Nah apa aja tuh kira-kira nanti kita akan bahas hari ini. Kita akan bahas secara langsung nih. Datanya Kita langsung kita gali gitu ya. langsung kepada orangnya. Bagaimana? Tidak usah berpanjang lebar mungkin ya. Kita langsung ambil saja. Kepo nggak? Pada kepo nggak siapa gestannya? Pada kepo nggak guys? Ya, kita langsung panggil saja gestannya ya, atau tamu spesial kita nih, Jojo, anak remaja. Boleh. Silahkan masuk. Kita masuk. Ayo masuk. Ayo, ya, disinilah kita mengundang para remaja-remaja yang berbeda. Boleh dari Mas. Perkenalan dulu Iya. dong. Oh iya, kita perkenalan dulu lah. Saya. Kita dari yang laki-laki dulu nih, laki-laki dulu. Coba ya, cowoknya sendiri. Iya. Kita juga. Karena kita nggak akan bahas yang halus ya, ini pelajaran aja, menggali informasi sih. Santai aja ya. Ngobrol santai tapi berilmu bermanfaat. Ya, dari sini dulu. Silakan kenalan. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Jalani. Siapa? Nggak kedengeran. Abdul Qadir Jalani. Abdul Qadir Jailani. Oh, dipanggilnya siapa? Qadir siapa nih? Karena Qadir. Kadang Qadir, kadang Jailani. Jail lah, biasanya panggil Jail. Jai. Nah, kelas berapa? Kelas 9. Oh berarti lulus atau
Oh, udah lulus Lulus berarti ya? dong kak. Kita nggak lulus. Baru mau SMA. Lanjut. Perkenalkan nama saya Nanda Hasan. Nanda Hartati. Nanda Hartati kelas berapa? Kelas 7. Oh, baru masuk. Sekarang tuh kelas 7 atau naik kelas 11? Kelas berarti mau ke kelas 8. Oh. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Delia Puspita dari kelas 9. Delia Puspita dari kelas 9. Ya. Perkenalkan nama saya Alvika Mila Putri, saya kelas 9. Tadi lupa itu dipanggilnya siapa? Aku dipanggilnya apa? Kak. Ada. Ada ya? Ada. Ada ya. Ika Ananda Jaya. Langsung aja nih. Tidak usah berlama-lama coba. Ini kira-kira nih dari teman-teman. Oh iya, sebelumnya perkenalkan kita dari mana nih? Dari Universitas Universitas Buana Buana Perjuangan Perjuangan Karawang. Dan kalau dari kuliah kampus BP aja, jangan jauh. ya ini dia UPP ya. Jangan lupa, boleh daftar. Link di bawah ini. Dan Ya, langsung saja di sini kita mempunyai banyak pertanyaan nih. Kalau ini ngobrol-ngobrolin aja lah, yang kalian tahu pendapat kalian kayak gimana. Ya, kalau bisa kalian jawab ya alhamdulillah, ya itu itu dari kalian. Kita tanya dulu nih sebelumnya nih. Pak, ada yang mau bertanya dari kaos? Kaliannya Kaliannya aja. Rajin. Empat. Kita kan lagi bahas karakteristik perkembangan remaja. Kalau tadi kan kakak-kakaknya udah nyampein ya remaja itu apa dari sisi kakak-kakaknya. Nah kalau misalkan dari kalian, apa sih remaja itu gitu yang kalian tahu? Dari jadi dulu deh. Remaja tuh apa sih yang kalian tahu lah. Ya. Ya itu udah remaja belum nih kira-kira? Orang kamu remaja belum? Udah katanya udah remaja. Berarti apa tuh? Ada perubahannya tuh Jay dari masa remaja dari masa anak-anak ke remaja. Apa perubahan yang terjadi di diri Jaya gitu? Yang kamu rasain? Kayak perubahan suara. Perubahan suara. Nah, terus apa lagi? Kira-kira apa? Pasti ada lah. Masih banyak. Dulu Jaya ini nggak apa namanya kayak sebenarnya belum tumbuh. Ada nggak coba? Cek dulu ada nggak nih? Nggak ada nggak normal lihat nih. Ada. Berarti ya itu ciri-ciri yang kedua tuh. Terus apa lagi ada? Mungkin segitu aja dari Jaya. Coba kita lanjut ke Nanda, nih. Nanda. Kata remaja yang Anda tahu deh. Perubahan fisik, remaja itu adalah perubahan fisik. Nah, Bapak pendapat sendiri, pendapat seorang itu beda-beda. Nah ini, Kalau soal pergaulan sih dari yang masa anak-anak sampai remaja itu kan selalu ada perubahan kayak misalnya dari kan kalau misalkan anak-anak kan suka kayak gitu. nah, ada perubahan nih, dulunya suka beli Barbie meren gitu, sekarang masih suka beli apa? Udah beda gitu. Atau belinya apa? Rona sekarang. Oke. Apa? Lanjut. Internetan ya. So. Berarti hits di sosial media. Lanjut, ada apa? Pertanyaan tadi apa? Makna dari kata remaja. Yang ada tahu dah. Apa tuh? Apa sama juga? Kalau yang ada tahu lah, yang ada tahu.
perubahan fisik, terus seperti halnya di perempuan itu tumbuhnya payudara gitu, terus menstruasi, terus ada apa lagi? Ya dari suara juga pasti berubah dan dari tinggi badan itu pasti ada. Ya, lanjut kita. Menurutku remaja itu tahap dari anak-anak untuk menuju ke dewasa, terutama mengalami perubahan fisik kan, dari tumbuhnya pun kalau laki-laki, terus suaranya juga, terus kalau perempuan mengalami menstruasi. Ya mungkin seperti itu ya masa remaja yang dialami oleh teman-teman. Coba-coba deh kalau dari kakak-kakaknya barangkali mau ngasih masukan nih dari kakak-kakaknya apa sih remaja barangkali remaja tuh mau masukan? Kalau saya sih kalau saya sih remaja ya sama sih gitu ya kayak peralihan dari masa anak-anak yang biasanya suka beli mainan ya mainan perang-perangan sekarang udah jarang beli mungkin dibatasi seperti itu. Jadinya beli apa? Jadinya beli apa sekarang belinya? Beli kuota sekarang mah ya. Genset. 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 Generasi Z Milenial apa generasi Z nih jadinya? generasi pokoknya pakai gadget lah gitu lah ya sekarang mah udah zaman modern bukan zamannya saya dulu lagi. Ya lanjut boleh pembahasan selanjutnya. Kalau menurut kalian itu kalian kan katanya udah remaja nih kan? Masa remaja tuh dimulainya dari umur berapa sampai dalam berapa sih? Mulai masa remaja ini kalau laki-laki sama perempuan juga kan beda tuh. Atau jadi pernah ngalamin nggak sih dulu gitu ini kok aku beda ya sekarang remaja udah kayak gini kayak gitu dulu mah aku kayak gini kayak gitu atau gimana yang saya tahu aja atau yang udah inget Atau menceritakan pengalaman pubertas boleh ya, menceritakan kayak dari mulai betul. Ayo oh ya apa gitu atau ada cerita nggak cerita masa remaja jadi pernah nggak ada mimpi nah boleh ceritain tuh nggak apa-apa cerita ya ya kalau laki-laki biasanya tuh dicirikannya dengan yang namanya itu. Kalau perempuan tuh apa tuh? Udah ada pengalaman. Di umur berapa? Jadi umur berapa tuh? Ingat nggak? Umur 15 tahun. Kalau dia ya. Berarti sekarang umurnya berapa? Ini masih mandi. Baru puber ya. Baru puber. Coba kalau yang dari perempuan umur berapa dari mengalami perubahan dari nada? Nah, haidnya dari umur berapa? 12. 12. Kelas 6 ya. Gitu. Sama tuh kan berarti memang zaman sekarang tuh kan karena perubahan dari makanan ya ada hormonnya juga. Kalau Kalau ada itu pas menstruasi itu pas umur 14 waktu kelas 1 SMP. Ya, Kalau aku itu menstruasi itu umur 15 tahun waktu kelas 8 mau naik ke kelas 5. itu ya. Ini kalau ditanya tentang umur, berarti ini udah masuk remaja atau belum nih? Nah, nanya dulu nih, jujur dulu. Udah remaja belum? Kira-kira dah. Ayo, ada udah remaja belum kira-kira? Ada. Karena kelakuan masih Apa? Karena kelakuan masih kayak anak kecil. berarti mungkin gini ya, kalau misalkan dikatakan dari umur itu udah remaja, cuman dari Sifatnya dan perilaku. ya perilakunya masih kayak anak-anak
itu kan masih suka nonton bocil. Ya, karena masih permainan bocil. Emang seru ya? Iya. Dewasa tuh. Aduh. Kenapa kalian takut dewasa, guys? Lihat. Sama. Lihat. Sama. Bukan deh. Kita hari ini. Ya sepeda kan jauh dong. Sudah dikatakan apa? Belum sih saya. Udah ya. Udah. Kenapa sih ya? Karena udah gak suka main game. Oh, dia sudah berpikir dewasa. Sudah menata masa depan nih. Aku mau jadi TNI. Dia kan dia jadi apa nih? Ya. TNI. Wes kasih tangan dong. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh, oke. Nah, ini kan ada pertanyaan yang ini ya, tentang keluarga sama teman. Kalau dari pertanyaan nih, menurut kalian nih di masa remaja itu penting tidak tuh peran teman? Makin keluarga itu. Teman dulu bukan. Ya, menurut kalian nih pentingnya sih peran teman nih? Pasti pada punya teman semua kan? Bestie lah, bestie atau teman. Yes, ya. Itu pasti penting. Tapi Penting. 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 Kenapa penting? Coba kasih tahu dong alasannya. karena kalau kita lagi segitu ada teman yang kita juga. Oke. Iya. Itu benar sih, benar. Dulu saya. Karena dua nanti bisa berbicara agak ber. Oh, main bareng kalau gabut nih kita main-main sama teman lah. Kalau untuk menemani kita di masa-masa seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya kita ada masalah, biasanya teman suka membantu kita gitu. Jadi kalau solusi dia gitu. Biasanya teman suka nemenin buat jajan gitu atau kayak jalan-jalan kemana gitu. Ya, ya, temannya gratis lagi. Aduh. Ya. Modal gitu. Nah, seperti itu ya peran teman. Kalau misalkan dekat teman ya, kalau keluarga seberapa penting menurut kalian? Ya mau keluarga aja ya. Buat Banget. perkembangan kalian gitu. Banget. Penting banget. Penting banget karena menurut aku keluarga support system ya. Ya karena keluarga yang ngurus kita dari kecil gitu. Jadi kita harus membutuhkan support dari keluarga karena kan keluarga pasti memiliki harapan besar kepada anak-anaknya. Oke, apa-apa. Ya, tapi berbicara masalah keluarga nih. Menurut kalian lebih pentingan keluarga atau teman? Keluarga. Sama saja. Keluarga. 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 Keluarga yang lebih penting keluarga. Kan menurut kalian ini kan pentingan keluarga ya. Kalau misalkan kalian punya problem dalam hidup, jadi kayak misalkan apa ya? Kalian lagi ada masalah, bukan masalah kalau misalkan di lingkungan sekolah. Gitu. Ada konflik lah di sekolah atau Itu kalian lebih suka cerita ke siapa? Ke teman atau keluarga? teman atau Yang keluarga? pertama kali kalian ceritain. Ya, Lebihnya sih ke teman. ke teman. Pasti biasanya teman juga. Kalau aku ke keluarga sih, karena kadang keluarga itu bisa memberikan pendapat yang bagus itu buat yang ada di sekolah. Tahu apa yang terbaik gitu ya. Kalau yang milih ke teman, ini yang ceritanya ke teman gitu. Kenapa ke keluarga? Oh, keluarga ya keluarga. Kenapa milihnya ke teman nih? Karena keluarganya berguna ya. Ayo, jelaskan ya, Mama.
bantu pendapat gitu yang memberikan pendapat. Lebih ngerti posisi kita gitu mungkin ya, frekuensi gitu ya. Frekuensi ya. Karena juga terlalu kalau kita ada masalah Oh, bisa cari solusi. Ini tadi Aja udah dengar katanya kenapa tuh orang tuanya berkencar tuh? Kenapa tuh? Nah, ini kan memang kan kita membahas tentang perkembangan peserta didik, perkembangan remaja. Nah, berarti orang tua tuh kalau penting ya, dibilang penting nih bagi ada yang bilang kan tadi kan penting. Nah, sebenarnya penting sih orang tua bagi kalian, tapi kalian malah memilih teman. Karena orang tua sibuk kerja gitu lah. Oh, lebih sibuk kerja. Kerja buat keseharian gitu lah. jadi jarang ada waktu buat kita gitu. Kalau kalian tuh tipe orang anak yang dekat sama orang tua kan? Ada yang betul ada yang enggak ya. Kalau saya biasa tuh cowok kan nggak sedekat kayak perempuan gitu. Nah, Beda. Beda berarti. Kalau dari filosofi yang saya dengar ini sedikit cerita ya. Jadi filosofi yang saya dengar itu saya itu adalah anak mungkin dari saya yang beda. Kalau anda bilang ya ada yang mama. Kalau Pika, Alhamdulillah masih ada. oh alhamdulillah masih ada. Itu waktunya. Nah, tidak dipungkiri ya teman-teman ya, walaupun kita tidak memiliki itu masih bisa kan, masih ada selain orang tua yang sekolah ada Ya mama. mama, nenek, ini sama nenek, Kakek. kakek. kalau kamu nih ya yang masih lengkap, kamu suka dekatnya sama ayah atau sama ibu? Dua-duanya deket sama gimana? Tapi lebih dekat. Berarti kalau misalnya kalian ini lebih tahu diri kalian tuh teman atau orang tua? Teman. Kenapa ke teman? Ceritanya lebih seru teman. Dia lebih percaya ke teman dan keluarga gitu. Pernah nggak sih kalian? Gak apa-apa jujur aja. Nggak apa-apa. Nggak akan dikasih tahu juga kan temennya siapa, keluarganya siapa. Kita depan intel kok. Tenang. Nah, itu pernah nggak sih cerita gitu? Atau ada konflik apa dah kalian nih? Terus ceritanya ke teman. Terus cara kalian nyelesain masalah itu gimana gitu? Ya. Masalah apa dulu? Yang itu sih kan dulu ya. Apa aja? Kalau aku kan cerita sama ke mama. Karena mama suka cerita data, tapi kenapa aku nggak bilang buat cerita ke teman? Karena waktu itu pernah cerita ke teman, tapi ya si temannya itu malah iya gitu, malah bermuka dua. Malah bermuka dua ya teman-teman, seperti itu. Banyak ya sekarang teman-teman kedua. Ya, ya. Lagi hits kayaknya. Pernah ada cerita lah gitu? Gak ada masalah. Cerita ke teman. Ya, ya. Ya banyak apa yang anda ingat, pernah ada satu nih cerita, aku ceritanya ke temen nih, padahal kan itu bisa Masalah di sekolah. masalah sekolah apa tuh? Kalau mau nanya ke gitu apa ya, nanti bisa kita bantu solusinya ya kan? Akhirnya sih masalah di sekolah gitu. Difitnah. Gimana tuh? Si makanya ya itu difitnah itu harusnya fitnah itu lebih kejam daripada coba gimana? Oh lupa lagi. Coba. Kalau aku kenapa lebih suka cerita ke temen, karena kan aku tinggal sama kakek gitu kan.
Jadi untuk cerita ke kakek itu susah gitu karena gimana ya, untuk dari solusinya takut ini dan takut kalau misalnya cerita ke kakek, takut kakek tambah pikiran. Jadi makanya sering cerita ke teman itu juga, temannya juga alhamdulillah suka ngasih solusi. Pernah dulu misalnya Dulu sih dari temennya juga. oh nggak ditemenin terus tuh Gak tahu itu masalah gara-gara pas SD terus ada teman satu juga. oh jadi cewek itu dulu pas SD dari temen ini sama satu misalnya satu kelas di sama terus tiba-tiba pas SMP ada temennya yang besti gitu dari dulu Enggak, dari SD juga ada. oh dari SD juga Sampai sana juga. masih sampai sekarang ada teman untuk besti Solid. iya ya hidup semati tapi yang baik ya temannya ya bukan Iya teman yang yang bawa jurus dia. Kalau misalkan dia belok, dia ikutan belok. Lurus aja. Menurut kalian nih, kan ngomongin apa? Tadi ada yang fitnah, ada yang dibully. Kalian tuh pernah dibully gak sih di waktu sekolah? waktu SMP pas SMP ya Jadi korban atau jadi pelaku? aduh belum bully yang namanya tahu bukan itu bukan bully tadi Kalau dulu sih gak pernah sih ya. Enggak, kalau juga anak baik ya alhamdulillah Dibully juga nggak boleh. ini nggak pernah Enggak. oh nggak pernah Kalau masih SMP Menurut pendapat kalian nih, dari soal tentang pembulian, gimana sih pendapat kalian tentang pembulian itu? kalian nih kalau ada yang membuli di sekolah biasanya nah sebenarnya ada faktornya juga pembulian itu karena kenapa tahu nggak kira-kira isi Bisa. sikapnya juga yang yang gak disemain sama anak-anaknya biasanya. coba contohin dong gimana tuh gimana tuh Kayak sering gimana ya, ambil pulpen. ambil pulpen terus Iya. terus habis disolong itu dibully yang nolongin oh jadi nggak ditemenin gitu dia tukang ambil pulpen dia Penting banget. hah Mungkin sekarang kan Habis nggak ada kesadaran. biar kita nah kita masih di ranah ngomongin tentang orang tua kira kenapa ngomongin orang tua dari itu atau dari itu bukan ya dari itu dulu nih nggak apa-apa keluarin aja nggak apa-apa nih kalau misalnya nggak bisa lagi nggak apa-apa apa namanya kalau misalnya dari ibu nih pernah ibu kira-kira apa sih yang berimpact kalau dari ibu jadi mas dari ini baru ini berimpact tuh kayak misalnya gimana ya kayak pengaruh ya ibu nih ibu tuh pengaruhnya apa sih misalnya mas kan seorang suka apa tuh ibunya tuh Kalau ngomong itu gak boleh sama yang kayak gitu lah, benar. berarti Jaya masih diingetin sama ibunya Iya. Kalau anak masih aduh ngaruh pada ibu karena masih tahu belum selesai. oh ibu berarti ngasih tahu itu kan ada yang
yang mungkin. Ayo Del, ayo sama aja. Ayo ada. Kalau menurut aku ngaruh banget sih, karena ibu juga menjadi pengingat kalau misalkan kita misalkan, jadi buat diperbaiki di masa yang akan datang. Ayo ada. Kenapa? Nggak apa-apa. Nah itu udah ibu. Nah kalau misalnya aja sedikit cerita ya. Coba kalian atau dari yang ibu deh, ada nggak ibu? Ini aja tapi ini aja. Siapa ini semuanya juga biar kalau saya itu Bang. Kan kalau saya dari saya kalau siapa pun ada ibu jadi kita bisa melihat seniman kebanggaan. Walaupun nih ya, walaupun ibu tuh pesenin gitu ya, kayak gitu, sering marah-marah. Kayak juga Kalau untuk aku sih ya, ibu tuh kayak sebagai penyemangat gitu. Mungkin dari beberapa orang berbeda gitu ya, dari pendekatan orang tua kepada anak gitu. Jadi kalau kata aku sih, apa ya? Motivasi gitu. iya roh, keluarin aja. Ayo. Kalau menurut saya sih, kalau pengaruh ibu itu sangat penting bagi kehidupan kita gitu ya, karena kalau misalkan tanpa ibu kayak gimana gitu ya, gak ada yang ngerti, kayak walaupun emang ibu suka guru-guru, kayak gurunya tuh kayak ngeselin gitu, tapi namanya juga orang tua gitu kan, ke anak pasti kayak guru-guru tuh kayak kalau biasa gitu. Terus menurut aku kalau ibu tuh pengaruh banget bagi diri kita, karena gimana ya, untuk menjadi motivasi gitu untuk kedepannya gitu, karena kan kita juga selalu salah gitu, dan itu juga selalu kayak ingetin jangan kayak gini gitu, terus jangan main sama orang yang gak benar. Jadi ibu tuh benar-benar selalu ngasih arah yang benar gitu. Kayak gitu aja sih. Bilang surga itu ada ibu. Nah, kalau ayah nih, ayah itu berimpact besar nggak bagi kalian atau ya pengaruhnya ayah? Kalau ayah sendiri ya, mungkin karena ayah seringnya di sama ayah gitu, sama ayah, itu menjadi pemuda yang lebih percaya diri, karena studi kasus mengatakan seorang ayah, kalau seseorang yang kita sama ayah itu lebih percaya diri. Sebenarnya memang ayah itu berpengaruh juga ya. Nah, yang kadang juga yang untuk sholat, untuk berbuat baik, ayah bisa mengadakan diri. Kan orang tua lain kan beda gitu ya. Kadang ada yang ayahnya nyuruh sholat tapi anaknya nggak sholat, ataupun anaknya sholat disuruh ayahnya ya sholat tapi ayahnya Yang benar itu mengajar, bukan mendidik. ya mengajak lah seperti itu ya. Tapi memang sholat itu penting. Ya. Ya apa? Coba gini deh, ini kan Jai itu ayahnya sudah meninggal. Gimana sih seorang Jai hidup sama seorang ayah? Ya gimana? Sebenarnya tidak, ya soalnya tidak ada kayak kalau ada jangan nyerah juga. Oh, berarti ada yang memakai gitu ya. Artinya kalau ada kakak nggak sekarang ini Jai terus Iya. ayah dari ada ya jika orang sosok ayah bisa mau nih nggak apa-apa kabarin aja ya. Nabi Muhammad juga kan
ini itu jadi juga sendirian kalau ini ya teman-teman saya ada yang masih bisa segera kesehatan itu doa-doa dari Ahmad juga ya. Ini nggak mau masuk ya? Ya, mungkin segitu aja kalau doa gue ya. Lanjut pertanyaannya. Di masa remaja ini, bagaimana kalian cara menghadapi permasalahan? Gimana sih kalian tuh kalau ada masalah cara menghadapinya gitu? Dengan cara apa? Cara apa deh? Gak apa-apa, keluarin aja deh. Gak apa-apa ya. Ini kan masalah orang kan beda-beda gitu ya. Terus cara menyelesaikan masalahnya beda. Kayak contoh aja punya masalah itu, banyak tugas nih. Kita kan ceritain aja. Terus kita nge-gym, nah itu apa namanya menghilangi hal stresnya jadi hal yang positif kayak gitu. Jadi Sekarang kalau punya masalah, kalau malam itu suka merenung kita keluar. merenung. Kalau siang kita main supaya mengurangi masalah itu. Ada masalah terus. Kami sih sama dengan Sholat. dulu ya sama kamu gitu. Manusia doang. Kalau misalnya lagi banyak masalah itu suka sholat, suka cerita. Suatu tuh lagi banyak masalah. Maksudnya kan tadi dia pasti ini itu. Nah, terus suka nyari ketenangan di luar gitu, main sama teman-teman sampai lupa waktu biasanya. Aku kalau lagi ada masalah itu juga suka sholat juga, terus lebih ke diam sendiri di kamar sambil nyari solusi gitu. Dari kakak mungkin ada punya masalah nih. Wah, banyak masalah masih berapa? Jadi kan kalian udah remaja nih, dulu-duluan juga udah bukan mainan lagi. Apa tadi katanya? Tapi sering main internet ya, sering main medsos. Seberapa sering gitu? Kayak misalkan dalam satu hari itu bisa sampai habisin berapa jam buat main HP doang. Secara kan ini kan anak ini zaman now gitu ya. Apa? Bentar-bentar, kamu mana? Bentar aku mana? Gitu. Kamu tidur HP. Iya. Ini masih mending kehilangan dompet. Ya boleh dari tempat masing-masing. Seberapa pengaruh itu menurut kalian medsos? Kalau medsos sih, maksudnya medsos Media sosial kayak TikTok. Oh iya, Facebook itu kan biasanya kalian umur segitu masih seringnya Facebook ya? Atau Pokoknya media sosial, top. lumayan penting sih, soalnya juga buat menghilangkan rasa jenuh juga Ya, kan. apresiasi dan Ya biasanya sih suka ada kata-kata yang ya. ya Udah tadi kan Sama. bareng penting buat buat tadi daripada diri sendiri. Jadi kalau sendiri, lihat gitu. biasanya kamu itu dia sama gitu. Iya ya sampai Tahu nggak kenapa itu? Memang ada yang bilang dulu otak kita itu bisa didatain kalau dari TikTok. Jadi kalau misalnya nih, ada di sini, nah si TikTok tuh Semuanya semuanya video. Ya. Itulah dia zaman sekarang hebat tuh. Bentuk dari sini naik. Kalau kalian di main medsos itu tipe orang yang suka
jadi netizen gitu dan jadi Karena suka nyinyir gitu. Atau yang gimana? apa ya Udah udah yang aja biasa aja. jadi penonton. Iya. Hanya jadi penonton. Terus kira-kira tuh kalian main seberapa lama sih? Terus tidak teratur. Kira-kira ya, kira-kira. Berarti bangun main medsos, ya main medsos, main medsos. Nah, nggak sekolah. Belajarnya baru tahu. Pas kalau libur. Kalau belajar memang kayak sebagai ada. Lama banget kan? Nah, 5 sampai 6 jam. 5 sampai 6 jam. itu 24 jam ya mungkin Waduh. Ada pengaruhnya nggak sih? Ya kayak Ada. kalian itu sering main HP, jadi kalian jadi lalai gitu sama kesehatan juga. Berpengaruh kan jarang sholat jadi nanti Jadi malas. kan HP. Disuruh orang tua jadi Males, aku nggak mau. Sama sih. Aduh. terlalu buruknya Kalau buruknya suka jam tidurnya nggak teratur juga. nggak ada tidak Biasanya suka jadi Bisa tidur. jangan keseringan ya. baik Iya. bisa merusak mata itu Bisa mata. Nah, yes Mata jadi apa tuh? Bisa mata. langsung ya. Jadi cowok apa? Lupa. Rumah aku. Sama gua juga. Hal positifnya. Kalau aja hal positifnya mungkin jadi kita nggak perlu Iya. ada rasanya yang gue itu terbaru nih. Tuh, apa nih? untuk komunikasi aja jadi gampang sekarang mah. Ya. Jadi ada web. Gue itu terbaru nih, kampus-kampus keren, kampus BP. Oh itu info-info. Banyak remaja kita ngomongin masalah ini kemudian ya, banyak nih remaja sekarang nih suka berpenampilan nah gitu tuh remaja sekarang enggak sih aku punya teman yang kayak gitu kalau ada zaman sekarang mah obat ganteng ya nggak ya? Iya dalam bahasa sekarang obat ganteng ya nggak? Kayak dari siapa dulu nih? Kayak penampil, Jaya suka melihat penampilan nggak sih nih remaja sekarang nih? Jaya suka melihat penampilan atau berpenampilan gitu? Pernah nggak sih Jaya misalnya berpikir, "Duh, supaya aku tidak sama sini dia cantik, aku pengen berpenampilan pakai hoodie gitu atau zaman Enggak sih. enggak berarti dari ini termasuk orang ada pakai baju kemarin juga yang penting bisa pakai baju Iya, iya benar. Bajunya gak cukup Iya. oh kalau aku cuma penampilan yang penting misalkan kayak baju yang pakai itu rapi Dan zaman ada ada ya ya. kayak shirt itu yang penting itu bagus ya kan kayak zaman sekarang tuh gini ya banyak anak-anak remaja yang berpenampilan seperti tampil-tampil nah coba gimana tuh tanggapan kalian tuh sesuai umur nah iya tuh belum waktunya Nah, tapi ada lagi kelas ini banyak wah nah aku kan terkenal tak itu kan remaja berarti kan seumuran kalian tuh aku itu terlalu berlebihan sih karena nggak sesuai sama umur juga jadi itu sudah baik ya Tua sebelum pacaran.
Tuh, dewasa. Kayaknya harus dewasa sebelum waktunya. Tapi pernah nggak tuh kalian ini yang cewek ya? Yang cewek Ini pernah buat nggak sih yang beli? cewek nih ya, kebanyakan atau aku yang pribadi. Kan kalau soal penampilan itu kan biasanya kalau cewek mah ya ini apa, jadi hari tata itu apa baju, bingung pakai apa nih hari ini gitu. Padahal bajunya numpuk banyak Tapi yang dipakai itu aja. Pernah pengalaman seperti itu? Skincare deh pernah beli nggak? Buat umur masyarakat kita. Tapi memang Rasulullah itu kan bilang ya, merawat diri itu pendidikan boleh kan? Pakai skincare. Dialami di sini. Ya dulu aja. Boleh. Nah, lihat. Oke. Enggak boleh kan? Maksudnya itu apa namanya? Pakai pernah di skincare gitu. Kalau facial, Terutama sunscreen. oh sunscreen. Ya itu penting ya. Nah, itu Mana sih? kita mah itu nggak sombong ya. Oke, ini untuk pembahasan terakhir. Ini kan di pembahasan terakhir tuh banyak remaja yang mementingkan agama, karena remaja itu udah fase dimana misalnya ibu kan bilang kan nggak, kadang nggak suka dengerin kata orang tua kan. Misalnya pernah diajak teman buat ikut rohis pernah kayak Ini apa buat yang masih berani? keagamaan Ngaji, ya. gimana tuh ngajinya? Ada. Ya. Pernah kayak gitu. Benar. Coba kalau Jaya sholatnya gimana nih? Nanya sholatnya dulu deh. Dari 5 waktu itu pernah nggak ada? Biasanya yang susah sholat tuh sholat Subuh, apa? Subuh ya. Kadang siang kan. Bangun ya. Iya, itu. Berarti Malu banget subuh doang. Kadang dulu juga. Semua. Dulu kan SMP sekolah. Ini Oh ada dari Islam. ada. Ya. Oh kalau libur gak sholat gitu. Jadi kalau di sekolah tuh terus bener kadang suka nggak sholat karena ya biasa lah anak-anak pasti kan bajunya kena ciptaan itu kayak gitu kan ya itu kan sekali dari rok aja dipakainya 3 kali gitu. Cipratan apa dulu nih? Kalau cipratan berapa? Iya cipratan S apa sih? Ya, Udah. Oh ya ya mungkin kalau ini apa namanya ngajinya setiap sore. Oh ngajinya nih. Ngajinya rajin. Rajin banget. Susah tuh ngajinya. kalau diajak aja beda. Iya, tapi pernah nggak disuruh orang tua atau kemauan diri sendiri dah? Pernah nggak? Atau aku yang nanti aku saya lagi aja. Oh maksudnya disuruh orang tua. Ngaji sore. Dia bener banget deh. Aduh.
ini atas kemauan diri sendiri atau suruh orang tua? Kemauan diri sendiri. Kemauan diri sendiri. Kemauan diri sendiri, tapi aku mandinya di rumah karena udah lama banget gak ganti remaja. Ayo Jack. Suruh banget ya. Langsung sih ada kan? Cara juga. Masih ada juga. Mungkin ya gitulah ya. Ada kalian mau bertanya kita? Ya, ada yang ditanyain. Karena masalah itu adalah masalah emosional ya yang tidak bisa kita bisa susah nih. Belum stabil. Kadang orang tadi kita abang Mila ya. Kurang satu. Kalau yang perempuan nih, nah kalau nggak sih di sekolah ini kan kita remaja nih. Enggak yuk. Jaya doang. Iya. Kalau aku biasanya perempuan di sekolah tuh bukan apa sih, lebih ke sering gibah aja. Ya, Lebih banyak dibahas pada sekolah. Jadi makin banyak. Tentang kayak saudaranya sendiri. Aduh. Nah ya. Mungkin segitu saja dari kita. Terima kasih kalian sudah hadir ke sini, sudah menyempatkan waktunya gitu ya. Mohon maaf nih kalau ada kesalahan dari kita. Ya, jangan lupa. ada yang nyinggung, ada yang kalian sengaja ataupun enggak. Terima kasih ya, tetap semangat walaupun kalian ya tidak seperti orang yang baik pun kalian tidak pun masih tetapi bisa itu saja dari kami. Terima kasih ya Jahe, Tika, Adel, dan Nanda. Oke, nah, jadi kesimpulan podcast kita hari ini apa ya kira-kira tuh Kak Ani, Kak Lemi, dan Kak Indri? Kalau menurut aku sendiri kayak memang di masa remaja ini tuh masa yang penting gitu dalam perkembangan anak. Terus juga peran kayak peran orang tua, peran guru juga di sekolah, teman-teman juga itu sangat berpengaruh gitu buat menjadikan si anak ini tuh berkembang dengan sehat gitu, baik, dengan sesuai harapan lah. Oke, ada yang lain? Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah podcast hari ini. Mohon maaf kalau kita ada salah. Mari kita tutup dengan bacaan adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.